Katanya dalam bisnis ada hal yang sangat sulit, yaitu mendapatkan pelanggan pertama. Iya. Nah kalau hal itu bisa disiasatin dengan strategi-strategi nggak Jis? Atau harus gimana biar bisa dapat pelanggan pertama Jis? Intinya adalah kita berjualan gitu kan. Oke. Kita berjualan, terus nanti ada yang beli. Gitu. Nah, cara jualan ini kalau pengalaman saya nih ada 2 cara. Oke. Jualan itu seperti berburu. Ada 2 cara. Yang satu kita bawa senjata langsung nyari hewan buruan kita. Lalu kalau udah dapet langsung kita tembak gitu. Oke. Atau cara kedua kita pasang perangkap. Oke, pasang perangkap. Pasang perangkap, nanti hewan buruan kita datang kejebak, udah kena gitu. Ya, oke. Ada 2 cara itu ya. Ya jualan juga sama nih. Kita mau berburu atau kita mau pasang perangkap. Oke. Yang pertama yang berburu gimana Jis? Nah yang berburu adalah kita harus jualan secara langsung. Oke, jualan langsung. Jualan langsung. Contoh misalkan teman-teman jualan keripik. Ya udah teman-teman tawarin aja ke orang sebelah, mau nggak beli? Oh, gitu. Itu langsung nembak tuh ya? Langsung nembak gitu. Itu mau kayak gitu. Kalau misalkan kayak di konser-konser ada sales rokok tuh ya? Ya. Itu kan langsung nembak berarti ya? Gitu ya. Berjualan. Senjatanya misalkan strateginya adalah salesnya itu yang ganteng sama yang cakep tuh. Iya. Kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan ya cakep kayak gitu ya. Ya. Itu senjatanya. Ketika udah ketemu orangnya langsung ditembak tuh. Langsung. Bang, ayo bang beli. Ayo beli gitu. Oke. Termasuk jualan keliling juga tuh. Jualan keliling jadi juga. mencari konsumen secara langsung. Atau cara lainnya adalah dengan WA atau dengan telepon bisa. Oke. Misalkan atau dengan DM lah bisa, DM TikTok, DM Instagram misalkan. Kita misalkan kita jualan cemilan, langsung aja kita DM. Halo Kak, mau beli cemilan saya enggak gitu. Oh, itu salah satu yang strategi awal-awal Kebun Desain ya? Kebun Desain dulu gitu juga. Nyari calon-calon konsumen di media sosial, didata, dikumpulin, abis itu dapat nomor kontaknya, langsung ditembak gitu ya? Langsung bener. Cuman itu ya strateginya online kalau itulah ya? Online, soalnya kalau keluar itu lumayan tuh cuaca. Ya lagian juga Kebun Desain kan segmented kayak gitu ya. Bener. Dan segmennya banyak di media sosial tuh gampang carinya gitu kan. Makanya nembaknya strateginya berselancar di media sosial, akhirnya dapat kita langsung nembak kayak gitu ya. Iya. Kalau yang kayak jualan es mungkin kayak keliling kayak gitu ya langsung tuh. Langsung keliling misalkan pakai speaker atau pakai alat bunyi-bunyian gitu ya. SSS gitu. Nah, buat strategi yang ini yang kita berburu langsung ini, nah usahakan berburunya sesuai dengan calon konsumen kita. Contoh misalkan Kebun Desain, kita buka jasa desain, konsumennya adalah pebisnis. Ya udah kita berarti nge-DM atau nge-WA orang-orang yang sudah berbisnis, yang punya online shop gitu kan. Itu kan gampang dicari tuh di online ya kan. Benar. Ya gitu. Usahakan kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman jualannya misalkan jualan helm misalkan. Ya udah teman-teman WA-nya atau DM-nya ke orang-orang yang suka motor gitu. Kan sangat relevan lah atau cocok gitu. Ya masuk ke grup-grup yang komunitas motor kayak gitu ya. Masuk grup komunitas motor, tawarin langsung gitu, DM-in gitu. Iya benar. Di antara banyaknya kita nge-DM orang itu pasti ada yang beli. Benar. Ada aja lah yang nyangkut Ada aja. Kayak gitu. Itu yang berarti yang berburu, strategi berburu. Oke. Nah, yang kedua adalah tadi pasang perangkap. Gimana nih? Pasang perangkap ini artinya adalah orang harus tahu kita dulu, baru nanti orang beli.
Atau bahasa kerennya adalah awareness gitu. Contohnya adalah kayak kebun desain ini kita bikin edukasi di YouTube gitu. Orang-orang jadi kan tahu kebun desain, wah ada orang nge-share tip bisnis nih di YouTube. Oh ternyata mereka jualan desain dan jasa daftar merek misalkan. Saya mau misalnya gitu. Jadi orang yang tadinya orang biasa gitu ya, yang mungkin tidak mau order atau dia sedang nyari sesuatu, tiba-tiba nyasar ke video kita misalkan. Terus akhirnya dia order gitu. Ya kalau contohnya kayak kebun desain di awal-awal itu, kalau kebun desain sih pakai 2 ya. Pakai dua-duanya. Pakai dua-duanya, yang berburu pakai, yang nebar perangkap juga pakai gitu ya. Pakai, ya kita upload hasil-hasil desain di Instagram gitu ya. Berburu juga iya, nge-DM-in gitu. Akhirnya ke admin cukup banyak yang, Bang saya lihat video yang ini misalkan gitu ya. Ya. Kena perangkap nih. Gitu. Iya gitu, istilahnya kena perangkap. Iya. Nah jadi teman-teman nebar perangkapnya di mana nih? Nah misalkan teman-teman tadi misalkan jualan helm misalkan, ya udah teman-teman bikin konten tentang helm gitu, sehingga orang-orang tahu, oh orang ini nge-share tentang helm nih, oh ternyata jualan helm juga misalkan. Ya udah akhirnya orang kepo kan, pengen tahu nih helmnya ada apa aja nih, oh ada ini. Ya kalau yang offline mungkin ya tebar perangkapnya kayak di billboard mungkin kayak gitu ya. Ya. Atau bikin spanduk kayak gitu di depan depan toko kita misalnya gitu ya. Ya, masuk kan? Ya, masuk. Tuh, jadi kita diam aja gitu buka toko misalnya itu kan masuk juga. Jadi biarin orang lihat dulu berlalu lalang sampai akhirnya wah saya butuh helm nih kemarin lihat di situ. Iya kayak gitu ya. Iya. Nah itu nebar pasang perangkap. Berarti kalau misalkan kita nih yang baru awal-awal bisnis kayak gitu ya, pengen dapet pelanggan pertama, ya pakai 2 cara itu ya. Pakai dua-duanya. Iya. Kalau kayak kebun desain pakai dua-duanya lah ya, gitu ya. Bahkan kalau bisa ya terus aja pakai dua-duanya. Gitu. Nah ini adalah cara menganalogikan lah, analogi lah. Iya. Cara menganalogikan cara berjualan itu pakai istilah berburu ini. Kan kalau kebun desain sekarang sudah pakai yang lebih banyak nomor 2 kan? Lebih banyak nomor 2, kita lebih banyak nomor 2. Udah jarang banget yang pakai nomor 1 tuh. Ya karena tiap hari ada aja yang masuk WA gitu ya. Yang kena perangkap banyak banget soalnya sekarang. Yang kena perangkap banyak banget. Terus kita juga ngerjain orderan juga gitu sehingga tidak ada tenaga untuk berburu lagi. Iya gitu. Berburunya ya. Kayak gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang di awal terus dianjuran sih pakai dua-duanya ya. Pakai dua-duanya. Kebun desain juga dua-duanya dulu. Ya. Supaya biar semangat bisnisnya gitu. Karena kan dapat pelanggan pertama tuh kadang susah banget kadang-kadang. Ya kesalahannya adalah ketika buka bisnis terus diem gitu. Misalkan kita habis saya semangat nih mau jual kue, masak kuenya, foto-foto, upload di sosial media, udah gitu. Bener. Nungguin ada yang beli nggak? Ya nggak, susah kalau gitu. Iya. Kalau jualan pakai gerobak, diem misalkan sewa tempat lah ya, buka misalkan, udah diem, nggak ada banner, nggak ada apa gitu. Ini jualan apa orang juga? Ya nggak tahu kan ya. Gitu. Diam aja gitu kan, kitanya juga nggak nawarin gitu kan. Ya susah jadinya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen jualan kayak gitu ya, yang awal-awal jualan pengen dapat customer pertama, ya 2 cara tadi silahkan dipakai kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe, serta misalkan nih mereka pengen tebar perangkap pakai konten-konten desain. Nah bisa buat teman-teman yang mau memperbaiki desainnya nih, misalkan bikin desain logonya, desain produknya yang bagus, biar dipasang di etalase, wah bagus nih. Nah beli desain spanduknya ya, desain bannernya dan lain, itu bisa order ke Kebun Desain. Selain itu kita juga menyediakan jasa daftar merek buat teman-teman yang mau daftar merek Haki secara resmi, bisa ke Kebun Desain juga. Silahkan hubungi WA yang tertera di layar atau di deskripsi ada juga. Iya, nah itu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.